Wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik dong, sehat ya, Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Ernawati, Guru SMP Negeri 1 Tanah Grogol. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu listrik statis. Mari kita bahas bersama. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu memahami konsep listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari konsep listrik statis. Listrik statis itu apa? Listrik statis merupakan suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan akan ditransfer atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dipindahkan dari satu benda ke benda yang lain. Muatan listrik pada benda muncul akibat adanya perpindahan muatan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Muatan listrik ada dua. Yang pertama adalah proton dan elektron. Akibat tadi perpindahan muatan elektron menyebabkan terjadinya 3 buah benda bermuatan. Yang pertama, benda bermuatan positif. Benda bermuatan positif adalah jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Yang kedua adalah benda bermuatan negatif. Dikatakan benda bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah muatan proton. Yang ketiga adalah jumlah antara proton dan elektron sama. Dikatakan benda bermuatan netral. Karena ada benda bermuatan positif dan ada juga benda bermuatan negatif, ketika didekatkan maka akan mengakibatkan terjadinya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Itu disebut sebagai interaksi benda bermuatan. Ketika benda bermuatan positif dengan positif didekatkan, maka terjadi gaya tolak-menolak. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan benda yang bermuatan negatif, maka terjadi gaya tarik-menarik. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang konsep listrik statis adalah sebagai berikut. Contohnya, Ibu memiliki sebuah balon, di mana balon ini memiliki muatan yang netral. Muatan yang netral ini ditandai dengan jumlah proton dan elektron yang sama. Kita bisa lihat ada protonnya 4 dan elektronnya 4. Nah, untuk benda yang kedua adalah sebuah baju. Baju ini terbuat dari kain wol, bisa kita lihat jumlah proton dan elektronnya berpasangan sehingga bisa dikatakan jumlahnya sama. Kemudian kita akan gosokkan balon tersebut ke baju yang terbuat dari kain wol. Nampak pada balon tersebut memiliki jumlah elektron lebih banyak dari keadaan awal. Dan balon tersebut pun berusaha untuk mendekati baju yang terbuat dari kain wol. Bisa kita lihat ketika kita pisahkan, dia akan menarik atau mendekati baju tersebut. Ini artinya balon sudah yang awalnya tadi bermuatan netral berubah menjadi bermuatan negatif. Dan si baju yang awalnya tadi bermuatan netral sekarang sudah berubah menjadi bermuatan positif. Selanjutnya kita tambah dengan satu balon. Balon pertama dengan balon yang kedua sama-sama memiliki muatan yang netral. Kita ambil balon yang pertama, kita gosokkan ke baju yang terbuat dari kain wol. Kemudian balon yang kedua juga sama, kita gosokkan ke kain wol. Setelah itu kita dekatkan kedua balon tersebut. Ternyata kedua balon tersebut saling tolak-menolak atau saling jauh menjauhi. Ini kenapa? Karena kedua balon tersebut sudah berubah muatannya, yaitu benda bermuatan negatif.
Ini ditandai dengan jumlah elektron pada masing-masing balon lebih banyak daripada jumlah protonnya. Namun, balon tersebut akan tertarik oleh kain wol. Begitu. Yang pertama adalah petir. Pada saat akan hujan, kumpulan awan membentuk awan besar sehingga terjadi pergesekan antara awan satu dengan awan lainnya. Pergesekan ini mengakibatkan elektron bergerak bebas sehingga membentuk gesekan muatan listrik yang turun dari awan ke daratan bumi untuk dinetralkan, yang sering kita sebut sebagai kilatan petir. Dan yang kedua adalah mesin fotokopi. Penerapan listrik statis yang ketiga yaitu terjadi pada generator Van de Graaff. Penerapan yang keempat yaitu mendekatkan penggaris plastik dengan sobekan kertas, di mana penggaris tersebut sebelumnya sudah digosokkan di rambut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu kerjakan tugas yang Ibu berikan dan ingat selalu jaga kesehatan. Dan Ibu akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.